Teman-teman, selamat datang kembali di channel Electric Mobility. Ini bukan Porsche Panamera, melainkan ini adalah Neta V2. Jadi ini adalah varian facelift dari Neta V yang sebelumnya udah dijual di Indonesia. Apa aja sih bedanya dibandingkan varian sebelumnya? Ini dia videonya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi Neta V2 ini adalah sebelumnya Neta Aya ya kalau di Cinanya. Dan bedanya jelas kalau kita ngeliat tampilan sekarang jauh lebih sporty nih. Kenapa? Karena dari desain bumpernya ya, lihat air dam-nya jadi lebih besar-besar. Lalu kalau dari lampunya meskipun secara bentuk sama, tapi ini untuk varian yang smart. Jadi ada dua varian, ini yang paling tinggi, dia sudah pakai LED. Jadi pancarannya lebih terang harusnya. Udah gitu kalau kita lihat di bagian atasnya, dia sudah dilengkapi dengan kamera ya. Karena dia sudah dilengkapi dengan ADAS, jadi ada total 9 ADAS yang tersemat di mobil ini. Geser lagi ke bagian samping, peleknya. Nah, ini peleknya secara ukuran sebetulnya sama ya, 16 inci, tapi kalau kita ngeliat dari desainnya, ini sekarang jauh lebih enak dilihat, lebih sporty juga karakternya, tetap dengan kombinasi warna hitam dan juga warna polishnya. Lalu untuk pengecasan tetap dia pakai yang AC, untuk AC-nya Type 2, lalu untuk DC-nya CCS2 ya. Jadi ini sama seperti sebelumnya, sehingga memudahkan ketika misalnya kita harus ngisi di SPKLU. Sampingnya nggak berbeda jauh dibandingkan yang sebelumnya, tapi kalau kita ngelihat geser ke belakang, ini mengingatkan saya pada Porsche Panamera kalau lihat dari samping. Ya. Ini kayak Porsche Panamera, lampunya juga sekarang berubah total ya. Udah gitu tetap ada ductile-nya di sini, keren banget. Jadi kesannya jauh lebih sporty dibandingkan yang versi sebelumnya. Dan kalau kita ngeliat dari belakang, ya, ini juga karena lampunya nyambung gitu, kesan Porsche-nya lebih kelihatan nih justru di bagian belakang. Kaca belakang ada defogger, lalu juga sudah ada wiper ya. Lalu untuk sensor parkir ada 2 titik. Untuk bagasi ini sebetulnya masih mirip-mirip aja seperti yang sebelumnya ya. Jadi dia belum ada penutup covernya, lalu dia sudah dilengkapi dengan, ini salah satu yang cukup penting juga karena banyak banget sekarang kayak kecelakaan gitu kan, ada yang kebakaran sempat kan, kemarin sempat viral tuh, itu kalau nggak ada APAR di ini jadi makin membesar udah makin susah kita untuk madamin mobilnya. Sekarang kita bagian dalam. Di bagian belakang, nggak ada yang berubah teman-teman, jadi masih sama secara bentuk. Udah gitu juga joknya sudah kulit, seatbelt 3 titik, lalu sudah ada isofix juga. Jadi nggak ada yang berubah, sekarang kita geser ke depan ya. Kuncinya masih sama teman-teman ya. Nah jadi bentuk kuncinya masih mirip, jadi fidget spinner gini, lucu ya. Dan kalau kita lihat tampilan dalamnya, baik dari dashboardnya, interior ini nggak banyak yang berubah secara desain, tapi nah, ini yang menariknya nih. Jadi, kalau mobilnya warna putih, dalamnya, interiornya putih sama grey ya. Jadi ada 4 warna, putih sama grey. Ini dalamnya warna hitam. Tapi kalau warnanya milk tea, dia ada kombinasi sama warna putih. Sementara untuk yang warna biru mobilnya, ada kombinasi juga warna biru. Jadi, nanti interiornya itu akan menyesuaikan dengan tampilan eksteriornya. Harusnya sih kalau yang milk tea lebih lucu gitu ya, karena memang tampilannya warnanya coklat imut gitu kan. Terus juga sekarang fitur tambahan ada wireless charger di sini. Jadi kalau teman-teman handphonenya udah punya fitur tersebut, tinggal taruh aja bisa sambil ngisi. Dan yang menarik tadi yang saya info juga, kalau di mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS ya. Jadi ADAS-nya juga cukup lengkap teman-teman, ada 9. Banyak banget ya. Dari forward collision warning, ada auto emergency braking, ada lane departure warning, ada lane keeping assist, ada high beam assist, jadi emang lumayan lengkap. Kalau di sebelumnya itu kan belum ada fitur ADAS-nya gitu ya. Terus ada tambahan lagi kalau di head unit ini karena dia udah pakai yang MediaTek, RAM-nya tadi 8 GB dengan ROM-nya atau tempat penyimpanannya sampai 64 GB, sehingga dia lebih sensitif dan tampilannya lebih beda.
Dan karena RAM-nya tadi lebih gede juga dengan chipsetnya MediaTek tadi, dia lebih responsif untuk di pencet-pencetnya gitu. Dan yang menariknya juga kalau yang sebelumnya itu kan belum ada koneksi ke smartphone tuh agak susah gitu ya. Dulu dia pakai Cardbit Link. Kalau sekarang sudah ada Apple CarPlay. Cuma emang di sini karena belum diupdate softwarenya, tapi nantinya yang akan dijual ke Indonesia, dijual di Indonesia lebih tepatnya, dia akan tersedia fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto tadi infonya. Jadi akan lebih memudahkan ya kan. Karena juga secara layar infotainmentnya ini besar banget kan, jadi visual kita ke sini lebih enak sambil nyetir gitu kan. Terus juga untuk mode-modenya ya, tadi juga tetap ada mode sport, lalu juga untuk yang regeneratifnya juga tetap ada 3 pilihan. Jadi ini sama persis seperti yang sebelumnya, lalu juga ada one pedal operation juga di mobil ini. Jadi kalau yang fitur-fitur kayak gitunya masih sama dibandingkan yang versi sebelumnya. Nah, motor listriknya juga sama teman-teman, jadi nggak ada perubahan ya. Dia pakai motor listrik yang 70 kW ya, lalu torsinya itu 150 Nm yang disalurkan ke roda depan. Yang menarik, baterainya nih. Nah, baterainya yang tadinya sekitar 40-an kWh sekarang jadi turun. Jadi 30-an kWh, tapi dengan jarak tempuh yang tetap sama di 401 km berdasarkan CLTC ya. Jadi secara kapasitas dia turun, tapi secara jarak tempuh dia tetap sama. Nah, ini juga baterainya dia sudah diproduksi di Indonesia. Nah, ini yang juga cukup menarik buat pasar Indonesia nih, karena secara harga harusnya dengan produksi di Indonesia itu kan ada dapat subsidi kan dari pemerintah, dan mudah-mudahan sih harganya lebih turun lagi ya. Sekalian info juga, sekarang harganya kan di 317 juta, ya kan. Tapi dengan value yang bertambah kayak gini, harganya misalnya sama pun, kayaknya tetap lebih oke ya. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Berapa harga yang pas buat sebuah Neta V2 ini? Nah, teman-teman, itu dia first impression dari Neta V2. Jadi emang kalau kita ngeliat secara desain ini jauh lebih menarik sih, terutama untuk tampang belakangnya gitu ya. Ini ala-ala Porsche tadi kan. Ya desainnya oke, cuman emang secara value dia juga sekarang bertambah dengan adanya ADAS dan juga beberapa fitur lain, misalnya kayak wireless charger tadi. Dan baik lagi sih ke harganya, karena memang saat ini belum diputuskan berapa harga jualnya nih. Tapi ya sebagai gambaran kayak yang tadi saya bilang, harganya 317 untuk yang varian lama, dengan penambahan value seperti ini, lalu juga dengan produksi di Indonesia kan, dia sudah ada di pabrik handal kan. Jadi harusnya dengan subsidinya harganya mungkin bisa ditekan lebih murah atau mungkin sama dengan varian sebelumnya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari kami dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.